Sore Ceria, RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu. Terima kasih ya untuk kamu semuanya teman Pro 2 yang selalu stay ya mendengar ke Pro 2 teman terbaik kamu. Tadi kita sudah mengikuti ya Top 20 Internasional langsung dari Pro 2 Jakarta. Ya, minggu depan teman Pro 2 kita masih bisa mengikuti ya Top 20 Internasional juga. Nah, untuk kamu yang pengen ya lagu kesukaan kamu bertahan di chart Pro 2, teman Pro 2 kamu bisa request ya lagu-lagu kesukaan kamu di jam-jam request kita. Oke, teman Pro 2 di Pro 2 Sore Ceria hari ini ya. Nah, tentunya teman Pro 2 aku nggak sendiri ya di sore hari ini. Mungkin sudah ada yang mendapatkan angin-angin segarnya ya. Aku deg-degan juga nih teman Pro 2 ya. Nah, di sore hari ini teman Pro 2, nah Penny kedatangan tamu yang jauh banget teman Pro 2 tapi deket di hati ataupun deket di mata ya. Karena setiap hari mungkin kita bisa nonton di televisi nih teman Pro 2 ya. Langsung aja kita sapa Kak Inge Anugrah. Halo Kak. Selamat sore Kak Penny. Sore, gimana nih kabarnya di hari ini? Kabarku baik. Sehat ya? Iya, baik, sehat dan waras. Waras. Kalau nggak waras kita udah kesini. Nah, gimana nih lihat Natuna pertama kali? Pertama kali lihat Natuna breathtaking. Jadi aku merasa amazed banget ngeliat tempat ini, island ini. Dari air lautnya aja bisa ada 3 warna gradasi hijau, dari yang deep blue, and then ada turquoise, and then ada yang light green, crystal clear gitu. Jadi sedikit-sedikit aku kayak teringat sama Maldives sama Mauritius gitu, tapi ini Indonesia. Ini versi Indonesia. Iya, jadi sesuatu banget sih, keren. Ya, oke. Kalau cuaca yang panas gimana? Kalau cuacanya memang rada-rada ekstrim. Iya. Kalau agak siang tuh aku lebih baik masuk ke dalam hotel aja cari AC. Tapi kalau pagi sama menjelang sore enak. Enak Aku suka ya? sejuk, breezy, udara pantai kan ya. Tapi memang kalau siangnya sih pol banget panasnya. Iya, kami di sini aja kepanasan. Nah, tuh Pro 2 Kak Inge ini sendiri ya, mungkin kamu yang sudah tahu yang merupakan, nggak apa-apa ya aku sebutin di sini. Mantan seorang legend aktor Indonesia. Iya, mantannya Ari Wibowo di teman Pro 2 yang dulunya legend dengan film sinetronnya di Indosiar ya. Iya. Nah, Inge ini adalah mantan dari Inge Anugrah. Tapi kita nggak bahas mantannya loh ya. Karena cuacanya panas ya, jangan bahas mantan ya Kak. Iya, adem-adem aja. Adem-adem aja ya. Yang denger kepanasan. Oke, teman Pro 2 ya, Kak Inge ini merupakan salah satu peserta ya dari Natuna Geopark Marathon. Betul sekali. Gimana pengalamannya hari ini tadi mengikuti kegiatan Natuna Geopark Marathon? Ini merupakan pertama loh Kak di Natuna. Iya, pertama kali diadain ya. Iya, gimana tuh Kak Pertama kali kesannya? diadain, pertama kali aku ikut juga. Jadi kesannya sih jujur tadinya aku masih kayak mikir kan ini island. Aku sendiri dengar nama Natuna tuh baru-baru ini doang. Oke. Jadi aku pikir oke, ini island, most probably ini juga baru pertama kali, mungkin belum sesiap itu. Tadi aku pikir mungkin jalanannya aspal, tapi mungkin banyak yang kayak gompal-gompal, bumpy kayak gitu. Tapi ternyata tadi pas aku lariin, kemarin sih aku udah mulai lari, mulus. Aspalnya mulus gitu, dan jadi nggak takut sampai ada kenapa-napa kesleo gitu, enggak. Jadi terus tadi juga ternyata aku banyak stop. Oke. Jadi bukannya fokus sama mau naik podium, tapi aku banyak stop karena aku foto-fotoin kiri kanan dulu. Fotoin si gunungnya, fotoin samping kiri kanan, jadi kebanyakan stop. Terus aku suka banget melihat antusiasnya ya. Untuk pertama kali diadain, tapi antusiasnya yang sebegitu wownya, keren sih. Iya, jadi yang aku berharap sih banyak orang bakalan mau datang ke Natuna, at least ngeliat dulu, ngerasain indahnya Natuna gitu. And then semoga yang tahun depan maratonnya bisa lebih banyak lagi mendatangkan turis maupun yang lokal atau yang internasional sekalipun. Oke, berarti sangat berkesan banget ya hari ini tadi. Iya. Banyak gak sih fansnya tadi? Takutnya susah nih lari ya. Kebetulan sih tadi kalau pas saat lari enggak aman. Kayaknya semuanya kan mostly cowok-cowok yang ikut ya. Oke, biasanya cowok-cowok tuh lah.
Cuman keponya pas awal sebelum Oke. mulai, tapi begitu mulai lari udah fokus lari semua badan. Jadi sampai podium nggak tadi? Enggak, karena itu aku banyak stop foto-foto. Terus kebetulan tadi ada sempet satu anak cewek Iya. yang aku kenalan gitu jadinya usia 12 tahun gitu. Oke. Di tengah setelah aku lari beberapa kilometer aku ngeliat ini dia kayak agak struggling, agak susah untuk keep up gitu loh karena mungkin masih kecil dan aku akhirnya nanya kan dia tuh ternyata baru pertama kali lari dan dia milihnya 10 10K juga kan ada yang opsi 5 tapi dia opsi yang 10 aku nggak tahu kenapa tapi di situ jadi aku nih udah nggak usah mikirin podium whatever I'll just stick with her. Pokoknya aku mau temenin dia sampai dia selesai beres gitu. Jadi tadi sempet dia tuh kayak udah nangis-nangis, udah teriak-teriak karena kan ada mungkin ekspektasi dari keluarganya juga ya. Pokoknya kamu harus berhasil gitu. So, jadi aku temenin dia aja. Dia nggak kuat, dia jalan, aku jalan juga. Aku suruh inhale, exhale, jangan lihat bawah, lihat depan aja. Terus jangan nangis, kamu harus fokus nafas kamu. Kalau kamu nangis repot nih nafasnya. Jadi aku temenin terus. So it was nice. Bahkan sampai masuk garis finish pun aku pegang tangan dia. Ayo lari bareng-bareng gitu. Terus sudah masuk kan ada orang-orang jadi aku harus lepas kan. Dia jebret jatuh saking capeknya kayaknya. Tapi hebat banget sih anak ini. Iya, untuk Kak Inge sendiri tadi ngambil yang jarak berapa aku ya? ambil yang 10 Oh aja. ya 10 kan lumayan jauh. Kalau saya mungkin ya 5 aja. Ya 5 kilo aja. Nah, untuk persiapan mengikuti Natuna Geopark Marathon ya untuk Kak Inge kemarin tuh gimana persiapannya? Persiapannya mungkin tidur jangan malam-malam karena kan udah dari pagi-pagi udah harus siap ya. Tidur jangan malam-malam, terus latihannya mungkin seminggu bisa 2 bulan menjelang, seminggu bisa 3-4 kali gitu latihan lari masing-masing. Terus siapin mental juga sama egonya. Jadi biasanya kalau newbie ya biasanya tuh mereka hajar pas di awal mulai udah langsung hajar langsung kenceng bisa ya? gitu apalagi kalau jarak panjang kan just steady pace aja gitu nanti mungkin 500 meter terakhir baru deh tuh ngebut dihajar gitu. Tapi jadi tips-tips kayak gitu sebenarnya perlu ya buat orang-orang yang belum pernah ikut lari jarak jauh gitu. Jadi, persiapannya ya basically tidur yang cukup, makan yang bener, apalagi ya sunblock, obviously kalau di sini harus ya 50 SPF ke atas kayaknya kalau di sini ya. Iya aja sih. Mungkin bisa invest di sepatu yang enak. Itu menjadi investasi juga ya kalau misalnya sepatu yang enak tuh berarti memudahkan kita untuk maraton dengan enjoy ya. Benar banget karena banyak teman-teman yang jadi injured karena salah tipe sepatu. Jadi punya proper running shoe itu penting sih, invest yang bagus kalau emang kamu mau jadi pelari ya. Nah sebelum mengikuti Natuna Geopark Marathon nih Kak Inge sendiri pernah nggak sih ikut maraton yang berkesan banget gitu Kak sampai sekarang tuh masih terbayang gitu pengen mengulang gitu, pernah nggak Kak? Yang berkesan banget semuanya juga berkesan sih, tapi yang hari ini benar-benar berkesan karena ada anak kecil ini yang 12 tahun sih, Krisha namanya. Itu sesuatu banget sih, itu bikin aku jadi bodo amat podium nggak podium, pokoknya sama dia aja gitu. Dan ternyata meskipun cuma kayak gitu masih bisa tetap masuk ternyata, tapi aku udah pergi jadi aku nggak nerima hadiahnya karena aku pergi melihat-lihat Natuna. Dan aku yakin anak ini pun juga menang ketiga dia pasti. Karena aku 2 dia pasti 3 karena aku masuknya bareng dia. Dan tentunya anak ini sendiri punya memori tersendiri juga nih buatnya Kak Inge ya, karena udah bantuin juga dia pertama loh, pasti ini akan menjadi kenangan yang indah juga ya buatnya dia ya. Nah mungkin kedepannya Kak punya tips nggak sih untuk anak-anak yang seperti yang Kak Inge ketemu tadi ya pengen ikut lomba maraton juga gitu, punya tips nggak sih untuk orang tuanya lah gitu, karena yang bisa menghandle-nya orang tuanya gitu. Kan ada nggak tipsnya mungkin bagus banget ya mau supaya anak-anaknya aktif bergerak, apalagi kalau di Jakarta ya setahu aku tingkat anak-anak yang obes itu bertambah. Dari mulai SMP itu level anak-anak obes itu bertambah. Jadi kalau misalnya anak kita bisa dipush untuk rajin bergerak, rajin olahraga, itu awesome banget. Mungkin tips dari aku supaya parentsnya
nge-push tapi pushnya juga masih in limitation. Nge-pushnya gimana ya, jangan sampai bikin anaknya stres, jangan put pressure ke anaknya, tapi lebih ngajarin bahwa kamu lari karena kamu suka. Dan kamu akan semakin jago kalau kamu sering latihan. Jadi sometimes kalau misalnya ikut maraton nih tiba-tiba tapi nggak pernah latihan tapi expect too high, kasihan anaknya. Ya jadi tetap dipandu supaya rajin latihan, tetap semangatin. Kalaupun sampai nggak mencapai target, ya udah masih ada next time kok. Iya, terus disemangatin aja. Jangan mematok anak itu terlalu tinggi gitu ya. Iya. Yang penting udah mau ikut aja udah. Exactly. Udah bersyukur ya. Iya, anaknya nggak yang cuma dia main gadget gitu. Iya, ya. Dan Kak Inge ya, kalau untuk yang dewasa gimana Kak tips-tipsnya? Kan hari ini kan banyak banget, tadi juga sempat informasi kata temen ada juga yang hampir pingsan katanya ngikut lomba maraton ini. Ada tips nggak sih supaya nggak kaget gitu Kak? Kan tiba-tiba lari ada pingsan gitu, cuaca panas gitu kan? Iya, bener banget. Maka dari itu 2 bulan menjelang maraton mungkin ditambah ya, mungkin yang biasanya cuma 3 ditambah jadi 4 kali latihan, bahkan bisa 5 kali. Harus cukup rest, jadi tidurnya tuh harus maksimal, harus yang berkualitas every single day. Dan aku rasa kalau misalnya maraton gini kan memang endurance, jangan pakai ego, jangan pakai emosi gitu. Jadi nggak usah sprint dari awal, tapi steady aja, nafas diatur terus. Juga kalau memang ada water station ya ambil, just grab it, minumnya juga jangan glok-glok habis, yang ada muntah gitu. Jadi cuma zip dikit, udah. Jadi kalau ada water rest station, take advantage, minum dikit-dikit karena supaya kamu gak dehidrasi juga kan ya. Bahaya, apalagi panas banget. Iya, makanya hari ini tuh luar biasa Kak kalau di sini ya. Kakak sendiri menyangka nggak sih kalau bakalan diundang ke sini? Enggak. Obviously enggak banget, karena tadi cuma ngobrol-ngobrol doang kan, lagi duduk abis race gitu kan, duduk makan pisang sambil minum. Tahu-tahu diundang untuk ngobrol ke sini. Ya udah, why not? Aku ada free time juga. Bisa kok. Kita pun nggak nyangka loh Kakak akan mau ke sini. Terima kasih ya buatnya Kak Inge ya. Nah, Kakak sendiri sebelum ke Natuna tahu nggak sih Natuna tuh di mana? Pernah juga nih ya kita keluar kota tapi banyak yang nggak tahu Natuna tuh di mana. Kalau Kak Inge di mana? Nggak tahu. Pertamanya nggak tahu juga. Nggak tahu. Justru karena temen aku yang emang bagian panitianya, dia bilangnya nanti 3 bulan lagi nih ada gini-gini. Oh ya, Natuna di mana ya, Mas? Nanya, aku nggak tahu. Akhirnya dia ceritain, it's so beautiful katanya. Karena dia tahu aku kan anaknya suka island banget. Emang bolak-balik Lombok, Bali Lombok melulu. Jadi aku ngeliat dulu tuh pertama-tama di Instagram, terus aku lihat, ada ya tempat sekece ini gitu di Indonesia. Makin penasaran dan udah nggak sendiri, ternyata tidak mengecewakan sama sekali. Keren banget. Iya, untuk yang liburan boleh deh kesini ya Kak? Iya, boleh ya? Boleh. Asalkan harga tiketnya turun ya? Exactly. Itu banget tuh, harga tiket pesawatnya tolong gimana caranya supaya bisa lebih murah. Karena gimana ya, kayak kalau aku tahu nih harga tiketnya segini, misalnya 5-6 million, di compare sekarang ini ke Jepang atau ke Korea aja tuh nilainya sama. Kalau kamu dikasih 2 pilihan itu ya kamu lebih prefer ke luar negeri nggak sih? Betul. Ya. Jadi gimana orang-orang mau datang ke sini kalau tiketnya aja mahal banget? Iya kan? Iya betul. Dan maksudnya kalau orang-orang udah mulai datang ke sini kan mereka terkesan nih, amazed sama indahnya Natuna. Dengan sendiri mereka akan posting dan jadi viral. Jadi ya itu, kita perlu orang datang dulu, dan orang akan datang kalau harganya make sense. Iya. Kaget ya, ya. Apalagi pesawatnya juga ya. Nanti mudahan ya kita turun tiketnya, karena kami juga mau liburan ke luar kota juga, agak mikir kan. Harus ada solusinya nih. Iya, apalagi kalau misalnya menjelang liburan tuh Kak, tiketnya lebih mahal lagi. Lebih mahal dari sekarang? Lebih mahal lagi dari sekarang, malah nggak kebagian tiket. Jadi kalau kakak mau kesini pas liburan itu harus booking dulu deh jauh-jauh hari. Jangan besoknya mau berangkat booking tuh bangkrut kan. Lebih mahal lagi. Ya kalau kita ke Jakarta tuh ya bisa nyampe 4 atau 5 juta. Dan itu aku dengar juga ternyata
sometimes bisa tiba-tiba cancel aja gitu. Iya, emang. PR banget sih. Dan Iya. ini bukan sesuatu yang baik loh, karena menurut aku kalau kita mau ada tamu-tamu, terutama tamu-tamu dari luar negeri, mereka biasa disiplin. Mereka pasti udah punya schedule-nya sendiri. Yes. Jadi nggak bisa kalau main tiba-tiba cancel last minute, susah. Susah, ya. Nanti yang ada yang diberitakan ke teman-temannya sesuatu yang negatif. Oke. Padahal Natuna tuh kece banget, orang Iya. harus datang. Ya, jadi yang biasanya datang ke Natuna tuh pasti mengeluhnya masalah tiket, Kak. Kalau kita di sini, yang lainnya kalau untuk fasilitas sih masih lumayan lah ya kalau Iya. untuk di sini ya. Nah, Kakak sendiri berapa lama nih rencananya di Natuna? Aku kembali ke Jakarta besok, Oh, dari besok. Kamis. Datang ke sini Kamis kemarin. Oke. Tapi itu belum cukup sih, belum puas saya. Udah jalan kemana-mana aja nih, Kak? Ke Pulau Senoa. Senoa. Iya, itu cakep banget, pasirnya putih. Ya itu bisa berasa punya pribadi kan Iya, gitu. Jadi kalau punya masalah stres sedikit gitu langsung ke sana aja pribadi gitu. Exactly, healing tipis Iya. private island. Selain Pulau Senoa di mana? Tadi sempat naik ke atas yang jalanannya muter-muter kayak menuju ke lapangan ke AU ya, angkatan laut. Angkatan Laut. Menuju ke sana. Jadi kayak gunung-gunung terus jalanannya bagus gitu. Di mana Apa itu? tuh namanya ya? Di mana? Labuan. Oh, Teluk Depeh. Itu. Teluk Depeh ya dibisikin tetangga. Oh, Teluk Depeh. Itu keren banget. Aku mikir Oke. ya, wah ini kayak di Monaco, ini mirip juga kayak Norway, tapi ada miripnya juga kayak di Melbourne Great Ocean Road. Jadi, aduh, serasa kayak di luar negeri, Oke. tapi di Indonesia. Oh ya, di Indonesia sendiri ya. Kita yang nggak pernah ke luar negeri ini teman Pro 2 jadi nggak sedih ya, kata kayaknya di sini juga Jangan seperti sedih. luar negeri ya kan. Nggak kalah keren di sini. Iya, jadi jangan sedih nih teman Pro 2 kita nggak bisa keluar negeri ya. Jalan-jalan di sini aja kata Kak Inge sudah seperti luar negeri. Jadi kita bersyukur aja apa yang ada di sini ya, Kak. Betul. Nanti next time pengen nggak sih ngajak keluarga jalan-jalan ke sini gitu, Kak? Mau. Aku pengen ajak anak-anak biar ngelihat Indonesia tuh ternyata sekeren itu gitu Oke. loh. Karena sekarang nggak semua anak sih ya, tapi kebetulan anak-anakku nih agak terlalu western minded, agak terlalu keluar negerian banget, tapi mereka harus ngelihat Natuna ini. Jadi mereka wah biar terremis kagum-kagum kayak aku. Natuna. Biar bisa main di pantai juga ya. Iya, Di iya. sini di depan aja, di depan studio kita aja di pantainya udah bersih loh, Kak. Iya, Bisa. Sayang banget kalau Kakak nggak menikmati diving di sini. aku belum punya license-nya. Oh, iya? Maybe next time aku ke Natuna udah punya license. Dan license-nya ya. Tadi ke Pulau Senoa itu ada tempat e-sportnya yang bagus untuk diving. Bagus banget kalau misalnya di situ, Kak. Iya. Nanti bisa deh nanti jalan-jalan lagi ke sini ya. Iya. Nah, ke Jelitas Juba udah. Lewatin doang karena aku lari pagi kan kemarin. Jadi aku di NDR gitu terus aku lewatin ada sederet ya. Iya, aku lewatin doang tapi masuk belum. Oke, nanti mana tahu kan sponsor dari Jelitas Juba mau bawa ya, Kak ya. Mari. Mari. Nah, Kak, berharap nggak sih kalau next time itu Natuna Geopark ini bisa lebih besar lagi, Kak? Karena kita ini kan baru pertama kali, ini masih uji coba juga gitu, Kak, untuk Kabupaten Natuna. Mau lihat gimana sih kunjungan wisatawan. Berharapnya ke depannya gimana sih, Kak, untuk Natuna Geopark Marathon ini? Yes, tentunya aku berharap yaitu semakin banyak orang-orang datang ke sini, turis-turis yang baik dari Indonesia maupun luar Indonesia, supaya tahun depan lebih ramai lagi yang datang dan lebih banyak dong cewek-cewek ikutan. Tadi itu aku bisa hitung pakai jari ya ceweknya, like mungkin 5 doang sama aku ceweknya. Yang lainnya 500-600 itu cowok semua. Jadi come on ladies. Sebetulnya nggak pergi juga tadi pagi kan, hanya lihat di media sosial aja. Oh, sedikit ya ceweknya. Yang bapak-bapaknya yang banyak ya. Iya. Oke, ya mungkin nanti tahun Pro 2 ya kalau keinget ikut lagi nanti ya next time tahun depan ya menjadi agenda rutin. Nah, tahun Pro 2 bisa nih ikut Natuna Geopark Marathon ya. Mungkin peminat olahraganya berkurang. Karena kita untuk memulai olahraga ini, Kak, agak butuh niat.
gitu Iya. kan Kak. Kalau bisa untuk memulai itu ya tahulah kalau olahraga. Nah, ada nggak sih Kakak ini kan yang hobi juga olahraga gitu kan Iya. Kak? Nah, ada nggak sih tips untuk kita yang kaum mager gitu kan supaya mau bisa berolahraga? Ada nggak sih Kak tipsnya? Mager, jangan Iya. males gerak. Mager, mari gerak. Oh, mari gerak. Oh, iya baru tahu. Kebetulan aku punya project namanya Project Mager itu. Jadi Uh-uh. memang aku suka ngomporin orang-orang terutama wanita untuk aktif bergerak. Oke. Iya, untuk mau suka sama diri sendiri, suka sama apa yang dia lihat di kaca gitu loh. Because kalau kamu udah suka, udah cinta sama diri sendiri, mood kamu akan bagus, kamu akan happy, kamu akan menjadi ibu rumah tangga yang happy juga, nggak moody. Terus hari-hari juga energi bersihnya tuh ada. Karena kalau orang yang suka olahraga, oksigen levelnya tuh bagus, and then metabolisme tubuhnya bagus, peredaran darahnya bagus, jadi glowing. Oke. Penting. Semua orang mau. Udah gitu tidur juga nggak pernah masalah, nggak ada tuh masalah insomnia lagi karena Oke. udah rajin olahraga. And then plus poinnya lagi, kalau kamu sebagai ibu, sebagai wanita rajin bergerak, anak-anak kamu ngelihat dia dapat contoh yang bagus gitu loh. Jadi nggak usah dipaksa-paksa untuk gerak, dia ngeliat my mom juga aktif nih kayak dan dia juga jadi persona yang positif bagi anak-anak. Dia akan dengan sendirinya belajar itu. Sometimes children kan belajar lewat melihat apa yang dia lihat, hero-nya siapa nih. Jadi bagus banget kalau misalnya kita as parents dan sebagai ibu kasih contoh itu. Dan biasanya kalau kita nih para wanita udah suka gerakin badan, kita akan peduli sama apa yang kita makan, sama nutrisi kita, karena kita bisa bedain tuh kalau kita makannya kayak junk food yang nggak beres, energinya untuk kita berolahraga next day kurang gitu loh, kurang mantul. Jadi dengan sendirinya kita akan belajar nutrisi. Nah kalau kita udah belajar nutrisi, kita kan yang masak di rumah. Anak-anak kita juga makannya yang bagus jadinya. Jadi urutannya, karena kita cuman as simple as mau rajin gerak, banyak banget nih plus poinnya. So why not? Oke, banyak hal positifnya ya kalau kita udah mulai berolahraga. Nah kadang kan pernah juga nih kan Penny itu searching katanya gini kan di media sosial, kata ibu-ibunya pekerjaan rumah itu kan udah termasuk olahraga. Ngapain sih kita olahraga yang itu lagi ya? Gimana sih Kak kalau kayak gitu Kak? Sebenarnya pekerjaan rumah ya nggak terhitung juga sih, karena yang dibilang olahraga itu kan tergantung dari heart rate kita juga. Kita ngelakuin pekerjaan rumah tangga is just a basic stuff yang nggak bikin heart rate kita naik. Jadi bisa dibilang olahraga itu workout kalau memang kita udah ada peningkatan di heart rate kita gitu. Jadi sometimes aku udah di rumah tangga, tapi ngepel gitu. Tapi susah nih nggak turun-turun, masih ada kayak begini. Karena itu bukan olahraga. Jadi nggak di situ. Sometimes ada juga justru aku udah nge-gym nih lama segala macam, aku udah olahraga lari segala macam, tapi kok nggak get in shape juga ya. Sometimes ya itu muscle kita bisa beradaptasi sometimes. Jadi jenis olahraga memang harus diubah-ubah setelah beberapa waktu. Baik itu waktunya, rest periodnya, atau jenisnya sometimes. Tapi ya tetap sih olahraga satu hal lebih baik daripada enggak sama sekali. Ya kan, jadi sometimes aku cuma sukanya senam, kayak kemarin kan ibu-ibu senam tuh. Iya. Tengok juga tuh di Instagram. Dan itu senam juga kan kamu bergerak, dan kamu juga bergerak, kamu ada rasa heart rate-nya naik, dan dilakukan overtime, disiplin, itu tentu pasti lebih baik daripada enggak sama sekali. Jadi jangan mager, yang males, tapi mari gerak. Mari gerak. Jadi ubah nih teman Pro 2 mindsetnya, bukan mager itu malas gerak, jadi mari gerak. Exactly. Masih gerak gitu ya. Dan supaya mendapatkan kulit yang glowing tadi itu. Karena kalau percuma juga kita pakai skincare yang mahal-mahal, tapi kalau kita nggak sehat juga dari dalam. Benar, karena itu benar kata-kata statement bahwa inside out, dari dalam dulu, dari luarnya akan terlihat beda. Dan juga mungkin aku bisa kasih saran buat teman-teman wanita, jangan berpikir mau melihat result yang instan. Karena ini kita ngomongin lebih baik mengubah lifestyle. Kalau kita cuma mau yang instan, misalnya pokoknya bulan depan aku udah harus turun 5 kilo karena mau kondangan. Ya nggak bisa gitu juga. Bisa ya, kamu nggak usah makan aja, kurus jelas. Tapi kan kita maunya mengubah menjadi lifestyle yang long lasting, bukan cuma kayak yo-yo diet. Kurus and then nanti
seminggu kemudian malah lebih gede lagi. Jadi ini yang aku harus saranin, ubah mindsetnya lah. Ini untuk lifestyle kamu supaya apa ya? Sometimes ya itu motivasi. Kadang-kadang orang-orang suka bingung, aku nggak ada motivasinya nih. Well, kamu harus kayak mungkin duduk mikir kenapa aku harus atau mau bergerak. Kalau aku dulu mikirnya bahwa aku mau nanti kalau aku udah nenek-nenek, aku masih berdiri di kakiku sendiri, aku masih bisa jalan-jalan di pantai, trekking dengan kakiku sendiri, aku masih bisa gendong cucu, nggak perlu pakai kursi roda, nggak perlu pakai tongkat didorong-dorong, aku nggak mau bikin orang susah, dan aku nggak mau bikin anakku susah. So mungkin itu apa ya? Yang aku pegang, kenapanya, why-nya aku tetap rajin olahraga. Jadi aku suggest teman-teman supaya cari dulu nih why-nya kamu apa dan pegang why-nya. Jadi bukan yang cetek shallow cuma pengen kurus doang, no. Dig deeper. Oke, berarti investasi untuk masa depan gitu ya Kak ya. Bukan karena habis putus sama mantan pengennya ini gitu ya. Pengennya revenge gitu. Pengennya instan gitu ya. Enggak gitu teman Pro 2. Kalau kita berolahraga investasinya besar banget ya untuk masa depan kita. Oke teman Pro 2 ya, nanti kita masih akan berbincang-bincang lagi sama Kak Inge teman Pro 2 ya. Tapi sebelum itu akan kita hadirkan dulu lagu berikut ini. Sayang, kok sayurnya nggak dimakan sih? Tak mau makan sayur ah. Gibran tahu nggak manfaat sayur untuk tubuh kita? Emang apa Bu? Sayur sangat bergizi untuk tubuh kita. Selain makan sayur, kita juga harus makan buah. Karena sayur dan buah dapat membuat tubuh sehat dan melindungi kita dari berbagai macam penyakit. Jadi kalau makan buah sayur tak mau ada sakit Bu? Iya sayang, sayur dan buah bisa buat Gibran tinggi loh. Katanya mau jadi polisi. Yalah Bu, Gibran mau makan sayur nih. Setelah ini kita makan buah ya Bu. Sadarilah sedari dini manfaat mengkonsumsi sayur dan buah untuk anak menuju keluarga sehat dan cerdas. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Benarkah bumi semakin panas? Tahukah kenapa begitu? Fenomena naiknya suhu bumi disebut sebagai pemanasan global. Diinformasikan oleh NASA, bumi semakin panas karena semakin banyak gas rumah kaca di atmosfer bumi. Gas rumah kaca semakin banyak di atmosfer karena pembakaran bahan bakar fosil. Apa akibat bumi semakin panas? Angka kenaikan suhu tampaknya memang kecil, namun pengaruhnya luar biasa bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kenaikan suhu ini mendorong perubahan iklim. Iklim dan cuaca menjadi tidak menentu. Bencana alam menjadi lebih sering terjadi seperti panas ekstrim, kekeringan, badai, dan banjir. Bagi alam, pemanasan global menyebabkan es di kutub utara dan kutub selatan mencair. Es yang mencair itu menyebabkan air di laut semakin banyak. Akibatnya, air laut naik dan daratan semakin berkurang. Minuman ini mengandung bahan berbahaya. Wah, harus cepat disebarin nih. Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebarin nih beritanya. Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoaks. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sore ceria, RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu. Sama Kak Inge nih tahun Pro 2, tapi sayang banget ya Kak Inge nih jadwalnya padat tahun Pro 2 ya. Aku sih pengennya ngobrol sama Kak Inge nih sampai pukul 17 tapi kata manajernya jangan. Next time ya Kak ya, udah nanti bisa main ke Natuna lagi ya, ketemu bareng lagi ya Kak. Ajak anak-anak lagi. Oke, yang terakhir deh ya, karena manajernya sudah bilang udah off dulu ya. Nah karena Kak Inge nih pengen jalan-jalan juga tahun Pro 2, sayang ya nggak jalan-jalan ke Natuna. Nah ada harapan gitu ataupun kesan yang pengen disampaikan ke kita masyarakat Natuna nih Kak, karena sometimes kan Kakak baru pertama kali. Nah itu ada nggak? Yang ingin disampaikan tetap menjadi masyarakat yang baik, maksudnya yang welcoming. Oke. Iya, jadi rasa welcomingnya tuh berasa banget di sini. Aku suka banget. Terus mungkin supaya semakin betah, kayak diperbanyak tempat makanan kali ya. Untuk makanan kayak resto-restonya gitu, jadi bervariasi gitu. Kalau aku bisa saja satu hal yang agak penting untuk dilakukan supaya pantainya jangan ada sampah-sampah lagi gitu. Sometimes ada beberapa spot yang masih aku lihat tuh sampah-sampah plastik, sampah-sampah yang nggak jelas, yang sebenarnya apa sih susahnya cuma megang doang, and then kamu cuma balik sedikit ke area jalanan cari tempat sampah, ya atau taruh di kantong celana lah sebentar gitu. I mean, sayang pantainya kamu tuh cakep banget, jadi kalau misalnya dari kesadaran kamu mau menjaga, ya semoga kedepannya Natuna menjadi tempat eat place untuk orang-orang mau datang. Amin ya, dan tentunya tiket dong ya. Tolong dong tiketnya. Menangis ya. Sesuatu yang bisa tolong bantuin supaya tiketnya lebih murah, pesawatnya lebih banyak. Oke, nanti mungkin Kak Inge ketemu siapa menteri apa nanti mana tahu. Masih ada perhubungan kayak gitu ya. Tolong sampaikan tiketnya diturunin dong. Baik, siap laksanakan. Oke. Nah, terakhir deh ya untuk Kak Inge, terakhir terus nih ya. Orangnya udah lihat jam-jamnya juga ya. Nah, terakhir nih sudah nyobain makanan apa nih di Natuna? Ikan. Oh, ikan. Ikan aku apa ya? dari hari pertama makanya ikan, terus ya itu pasti ada cuminya juga. Kepiting kemarin ada dari salah satu teman aku beli, aku nggak tahu restoran apa, jadi dimasaknya tuh kayak kuahnya sedikit pedes, kayak kayak saus tiram tapi bukan saus tiram pedas gitu, jadi campuran kepiting, ada kerangnya juga, sama ada cuminya. Iya itu enak banget sih. Agak pedas dikit. Betul juga. Pakai nasinya hangat-hangat gitu ya. Iya enak, yang bayangkan makan habis tadi maraton lapar. Nanti bisa ajak Herlan ya, teman kita nanti ya, dia di Pro 1 tuh ngajak makan kernas. Sudah makan kernas sudah belum Kak? Kayaknya udah bentuknya kayak apa ya? Kayak ikan seperti nugget gitu Kak. Oh yang bulat. Yang bulat. Coklat agak hitam. Iya. Udah. Tadi aku di Bukit Bintang. Iya Bukit Bintang. Iya. Cobain itu bulat-bulat kayak apa sih? Iya pokoknya bulat-bulat ini. Kermas itu biasanya dicocol kayak saus. Sore ini kan hari Minggu di Tanjung sana Kak, kalau ke jalan ke Tanjung nanti mungkin bisa keliling ke Tanjung sebentar, 15 menit dari sini. Itu ada nanti lempar, ada kernas. Nanti bisa deh ajak ya kepala nanti.
Oke. Bisa aja kakak ke Pantai Tanjung, cuma 15 menit kok kak dari sini. Itu banyak makanan khas-khas Natuna. Kayak Kalau jajanan-jajanan yes, gitu. kalau kakak mau nyoba air kelapanya juga ada seger nanti di sana. Sip. Aku juga itu kayak roti bentuk lonjong gini dalamnya ikan. Oke, segini. itu kalau di sini tuh roti goreng tuh kak, itu roti goreng. Nah sore ini banyak tuh kak di Tanjung. Boleh deh nanti kakak jalan-jalan ke Tanjung. Pakai motor sama saya juga nggak apa-apa. Iya. Oke, terima kasih buatnya Kak Inge ya sudah mampir di Pro 2 di sore hari ini, sudah berbagi cerita ya bersama kita. Mudahan nanti kita panjang umur bisa ketemu lagi sama Kak Inge dan tentunya bersama kebahagiaan baru. Terima kasih doanya dan semoga dilancarkan ini proses nanti Amin ya. Oke, kita mungkin nanti ketemu sama Kak Inge mungkin sudah sama kehidupannya barunya di sini atau Pro 2 ya. Oke, terima kasih Kak Inge. Terima kasih. Iya, sampai jumpa di lain kesempatan. Sore ceria, RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu.